Sekarang ini sebaiknya kan kita fokus, ada banyak isu penting yang sebenarnya sekarang kita perlu untuk lebih fokus gitu ya. Dan keyakinan kita yang sekarang 5 tahun 2 periode itu sudah baik menurut saya, tidak perlu diubah-ubah lagi gitu. 2000 berapa itu kita belum kenal namanya Jokowi, tiba-tiba sekarang Pak Jokowi jadi orang terkenal. 2024 tuh akan ada orang hebat, percayalah ya kan. Yang penting kita positif bahwa bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa besar. Jangan isu remeh-remeh ini diangkat terus, isu-isu yang memecah kita. Padahal kita harus keluar dari krisis kesehatan, kita harus keluar dari krisis ekonomi, kita harus bersatu menghadapi bencana. Dan kemungkinan yang sekarang mulai terjadi fenomena orang lapar, orang miskin dan sebagainya, kita harus menanggung. Karena itu seharusnya sekarang kita membangun solidaritas nasional kita untuk menghadapi efek-efek dari COVID dan pandemi ini. Ya, pertama-tama kita ini ada kebiasaan jelek sekarang karena semua isu yang termasuk tidak datang dari pihak yang legitimate pun kita besar-besarkan gitu. Padahal ini sebenarnya kalau menurut saya sih sudah selesai di tingkat presiden ya. Ini bukan isu bersumber dari presiden. Saya sendiri pernah 2 kali bertanya langsung kepada presiden soal ini sebelum berakhir jabatan. Saya tanya dan juga setelah berakhir juga saya tanya. Jawabannya itu bulat karena beliau mengatakan, saya tidak mau dikenang sebagai orang yang menginginkan jabatan kembali ya. Apalagi itu kan memerlukan perubahan konstitusi. Jadi dugaan saya memang ini tidak berasal dari presiden, dan karena itu sulit mengkonfirmasi kepada siapa begitu. Dugaan saya ini ada pertama ya, kalau kita tidak naif, ini kemudian menjadi berita di sosial media yang sudah sering terjadi dan kita overacting dengan berita-berita itu. Atau yang kedua memang ada kelompok yang memang menghembuskan isu ini untuk kepentingan kelompoknya tentunya gitu. Dan kalau yang kedua ini memang yang perlu ditelusuri, siapa mereka ini dan untuk apa mereka merancang hal-hal yang seperti ini gitu. Itu yang saya kira harus kita lacak sekarang ini gitu. Iya. Jadi Pak Fahri, ternyata tidak cukup ya presiden mengatakan tidak mau dikenal sebagai presiden yang ya kasarnya itu gila jabatan gitu. Ya. Itu kira-kira Pak Fahri ya. Tapi ternyata isu ini masih menggelinding. Nah itu dia, karena itulah kalau menurut saya 2 aja kemungkinannya. Satu, kita naif karena mengikuti emosi dari sosial media. Yang kedua yaitu tadi ada yang memang menghendakinya, tetapi itu bukan presiden tapi orang lain gitu loh. Saya kira ini yang perlu dilacak gitu, dari mana sebenarnya sumbernya gitu. Karena politisi sendiri bagaimana? Karena itulah menurut saya ya teman-teman juga jangan sibuk atas sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan bersumber dari sumber yang sebenarnya, apalagi kemudian ikut-ikutan menganggap Pak Jokowi yang bersalah, padahal perubahan konstitusi itu nyaris sebenarnya tidak di tangan presiden, itu di tangan MPR kan. Ya. Karena itulah kemudian kalaupun toh ada, itu presiden di situ hanya terlibat di ujung dia ketika MPR sudah mengajukan perubahan, tapi presiden tidak ikut. Berbeda dengan perubahan undang-undang, itu bisa merupakan inisiatif presiden, bisa juga merupakan perpu. Merubah periodisasi Presiden Republik Indonesia itu urusannya dengan konstitusi, bukan dengan undang-undang gitu loh. Jadi saya kira kitalah yang harus tepat begitu ya untuk mengambil kesimpulan bahwa ini bukan berasal dari sumber yang legitimate gitu. Memang agak disayangkan juga karena
juru bicara istana kurang mantap menjawabnya gitu, sehingga menciptakan spekulasi yang berlanjut. Sekarang ini sebaiknya kan kita fokus, ada banyak isu penting yang sebenarnya sekarang kita perlu untuk lebih fokus gitu ya. Kita lagi menghadapi pandemi, ada bencana alam, ya kan, ada krisis kesehatan, ada krisis ekonomi yang akan datang dan mulai melanda ya. Kemarin tuh ada gambar yang lagi viral tuh, seorang satpam makan dengan lauk bawang dan sebagainya. Itu yang begitu-begitu ini kan harusnya menjadi perhatian kita, isu-isu kemanusiaan. Yang begini-begini ini kan janganlah kita ngambil waktu publik ya untuk yang begini-begini. Harusnya kita mengambil yang ada kemanfaatannya bagi keadaan kita sekarang ini gitu. Ada banyak persoalan filosofis yang perlu kita dudukkan kembali ya, terutama di kalangan teman-teman elit dan intelektual yang menganggap bahwa menambah periode presiden itu akan lebih baik ya. Saya kira ada perspektif sejarah yang kita udah tahu juga, semakin lama pemimpin itu berkuasa, itu biasanya berakhirnya semakin pahit gitu. Dan pemimpin yang tahu kapan dia turun, biasanya itu berakhir dengan manis gitu. Nah itu yang kita lihat. Bahkan saya sering mengatakan Tuhan itu kan mengirim nabi ya. Tuhan tuh tahu kapan nabi itu diakhiri gitu, supaya manusia ini menjadi lebih dewasa. Dan juga umurnya juga pada saat berakhir juga pada saat muda, tidak selama-lamanya. Karena itu sebenarnya ada satu penyakit dalam tubuh manusia ini, dalam diri manusia ini, yaitu penyakit bosan itu. Boleh Anda bagus, Anda ideal luar biasa, tapi kalau orang tuh mulai bosan sama Anda, tidak ada logikanya tuh tiba-tiba orang benci pada kita. Karena itulah alangkah baiknya kalau orang per individual tahu bahwa orang boleh jadi bosan kepada dia. Tapi pada saat yang sama harusnya sistem kita atur supaya rakyat ini jangan jadi bosan gitu loh. Tadi Bapak terakhir itu menceritakan bagaimana pemimpin-pemimpin kita berakhir kan. Tragis dia. Coba lihat ini pemimpin kita yang sudah meninggal dunia ya. Pak Harto atau Pak Bung Karno dulu lah. Ya berakhirnya juga dengan tragis kan. Sampai sekarang itu akibat dari berakhirnya yang tragis itu masih menjalar kemana-mana gitu. Ya. Padahal tadinya dia didewa-dewakan, ya kan? Sebagian orang malah menghormati dia berlebihan. Pak Harto juga demikian, dikasih gelar, dikasih pujian yang luar biasa, seolah-olah ini orang nggak ada salahnya. Tapi begitu berakhir sadis kita bersikapnya kepada dia gitu. Nah tapi coba lihat orang kayak Pak Habibie misalnya. Pak Habibie itu betul-betul tahu gitu. Ini ada orang nggak suka dia mundur. Berakhir alhamdulillah namanya baik ya, dan yang lain-lain lah kira-kira begitu. Jadi itu ada pelajaran dari sejarah umat manusia ya, di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Kalau pemimpin itu terlalu lama nanti berakhirnya tragis, kasihan dia gitu. Tapi kalau dia tahu ya, apalagi kalau kemudian diatur dengan undang-undang, karena sekarang rakyat ini kan udah sebagian kan berpikir sudah, terutama yang energinya dipakai untuk beroposisi kepada pemerintahan sekarang, mereka udah tahu biarin aja ini 2024 nanti kan akan berakhir. Tapi begitu kita bilang 2024 dia lagi, waduh itu meledak nanti ya, dan tidak terkontrol. Beginilah cara kita mengatur emosi manusia dalam hidup ini gitu, supaya kita jangan terjebak kepada lubang yang sama. Nah itu problem ya, atau itu pengalaman sejarah. Tapi ada persoalan yang secara filosofis sebenarnya dalam demokrasi itu dipercayai bahwa kita itu pindah, kita itu mengandalkan, berpindah andalan kita itu dari manusia, figur, tokoh, pribadi orang, itu kepada sistem. Karena itulah kita harus percaya bahwa siapapun yang jadi presiden, siapapun yang memimpin kita, kalau sistem yang kita bangun ini sudah baik, baiklah terus ke depan. Begitulah kehidupan ini dijaga. Siapapun yang memimpin dia baik terus ke depan gitu.
Karena itulah saya kira kepercayaan filosofi yang kedua ini mengantarkan kita untuk harus memantapkan hati bahwa memang kita harus tetap membatasi masa jabatan presiden, dan keyakinan kita yang sekarang 5 tahun 2 periode itu sudah baik menurut saya, tidak perlu diubah-ubah lagi gitu. Jadi begitulah kira-kira kalau dalam hidup ini kita mulai mengatakan waduh kayaknya si itu bagus orangnya, karena itu sistemnya kita rubah aja. Itu biasanya cara berpikir seperti ini menyeret kita untuk tidak menghormati kesepakatan yang sudah ada. Memang ada beberapa contoh di dunia ini sekarang ini yang menggoda para politisi, ya. Pertama itu manuver Vladimir Putin itu. Karena Putin itu kan mengubah konstitusinya, kemudian mengubah posisinya. Dia awalnya terpilih sebagai presiden, lalu dia pilih orang terpercayanya menjadi presiden, Medvedev, lalu dia kemudian menjadi Perdana Menteri. Habis itu dia ganti lagi, dia naik kemudian menjadi presiden, lalu Medvedev jadi Perdana Menteri lagi. Itu sebenarnya strategi dia untuk memperpanjang kekuasaannya. Di Turki juga ada contoh kayak begitu, ya. Jadi misalnya Erdogan itu tadinya terpilih sebagai Perdana Menteri dalam sistem parlamentarisme. Setelah sistem parlamentarismenya dia ubah, lalu kemudian dia menjadi presiden, atau pada awalnya dia merubah sistem semi presidensialisme, lalu dia menjadi presiden sampai sekarang. Nah, ini contoh ini menginspirasi dari beberapa kalangan di tempat kita ini, seolah-olah manuver seperti ini harus dilakukan demi mempertahankan Pak Jokowi. Saya kira pertama-tama tren ini juga saya sendiri menganggapnya itu kritik, ya. Saya kritik itu. Karena kritik kepada Rusia, kritik kepada Turki sekarang adalah bertumbuhnya otoritarianisme, dan itu menurut saya bisa juga jadi kritik kepada kita nanti. Yang kedua, bukan contoh, ya kan? Karena kalau kita lihat Putin sama Erdogan itu memang tokoh-tokoh yang kuat gitu, yang ada minat dengan dalam tanda petik otoritarianisme. Kalau Pak Jokowi kan memang dari awal dia nggak minat itu dengan otoritarianisme itu. Nah, karena itu sebenarnya kita ambil apa yang baik dari Pak Jokowi, bahwa dia sudah mengatakan dia nggak akan terus. Karena itu ya sudah, kalau kita mau mendesain perubahan konstitusi, mari kita desain secara komprehensif. Saya termasuk orang yang ingin agar ada amandemen kelima konstitusi kita, karena menurut saya ada beberapa hal yang masih rawan, belum diatur dengan baik. Misalnya independensi judicial, ya kan? Independensi penegakan hukum, menurut saya itu harus digaranti oleh konstitusi. Salah satunya adalah dengan memberikan jaminan independensi jaksa gitu. Menurut saya itu diantaranya gitu. Kemudian memberikan kewenangan yang berarti kepada DPD, karena DPD sekarang kan kewenangannya bisa dibilang tidak ada. Nah, ini untuk memurnikan presidensialisme, karena sistem kita kan namanya presidensialisme. Yang begini-begini ini yang kalau mau difikirkan jauh lebih komprehensif kita berpikirnya, dan jauh lebih ke depan kita berpikirnya. Bukan untuk kepentingan seorang, bukan untuk kepentingan Pak Jokowi. Pak Jokowinya sendiri sudah nggak mau. Ini yang maksa-maksa ini dugaan saya ada niat lainnya gitu loh. Nah, ini yang mesti dibongkar kalau menurut saya sih. Iya, baik. Nah, Pak Fahri, artinya betul ya bahwa masyarakat tidak perlu menganggap serius hal seperti ini ya, karena dari sumber utamanya saja sudah menyatakan tidak mau untuk memperpanjang masa jabatan itu. 2 kali saya tanya langsung ke beliau bahkan ada kesan itu dia bilang itu orang, mohon maaf, dia bilang itu orang cari muka aja semua, dia bilang begitu. Saya ingat. Jadi enggak, ini langsung juga saya ngomong. Jadi kalau menurut saya nih, misalnya nih ya, saya nggak mau bicarain partai lain, tapi dugaan saya nih, ada partai yang sudah nggak punya calon lagi, yang sudah nggak punya kandidat gitu loh. Lalu kemudian dia merasa, waduh, ini kalau kita mesti cari kandidat baru bisa kalah kita pemilu depan. Mungkin dia kepepet
Gitu loh. Itu aja diantaranya menurut saya gitu. Jadi yang begini-begini ini aja yang kita cari, ini siapa. Percayalah, anak bangsa ini banyak, politisi banyak, calon pemimpin banyak. 2024 tuh akan ada orang baru. 2000 berapa itu kita belum kenal namanya Jokowi. Tiba-tiba sekarang Pak Jokowi jadi orang terkenal. 2024 tuh akan ada orang hebat, percayalah, ya kan? Yang penting kita positif bahwa bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa besar. Gitu aja. Pak, apa kabar nih Partai Gelora nih Pak Fahri 2024? Silakan Pak Fahri. Iya. Iya, saya kan, kita ini kan rakyat biasa sekarang nih Mas, ya kan? Kita sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari. Kalau dulu saya itu sejak jadi anggota MPR tahun 98, lalu menjadi anggota DPR 3 periode, menjadi pimpinan DPR 5 tahun terakhir ya. Saya sering berseloroh tuh Mas. Kita itu terima gaji tiap tanggal 1 ada amplop coklat, ya kan? Nah sekarang ini amplop coklatnya sudah ada, jadi lagi sibuk nyari amplop sendiri. Jadi nggak sempat kita ngurus negara ini, kan sudah ada yang ngurus itu, ada anggota anggota DPR yang digaji seperti saya kemarin ada 575 orang, anggota DPD ada 134 orang, kan mereka lah yang kerja untuk ngurus negaranya. Kita ini ngurus diri sendiri sebab amplopnya udah nggak ada ini. Jadi ini, tapi ya alhamdulillah amplopnya banyak warnanya sekarang, ada yang coklat juga, ada yang merah, ada yang kuning, semua ini ada di kita sekarang. Jadi kalau orang menghendaki saya bersikap sama seperti saya bertugas, itu tidak boleh lagi, karena saya harus tahu diri juga kan, kita tidak dapat mandat dari rakyat dan juga kita tidak diberikan senjata kekebalan. Dulu kalau saya bicara itu kan ada senjata kekebalan, saya nggak boleh diproses hukum karena bersikap, karena berpendapat gitu. Sekarang ini kan sebagai orang politik yang masih juga pasti ada yang nggak suka gitu kan, kekebalannya hilang. Jadi kita harus metodenya juga kita perbaikilah. Nanti ketika terjadi kontestasi pemilu dalam sebuah perdebatan, ya kita berdebat terbuka di situ. Karena perdebatan kita tidak boleh diadili selama kita dalam kampanye, masa kampanye kita berdebat dengan lawan kita, ya kita kontestasi ide dia, itu nanti kita akan lakukan gitu. Tapi ke depan ini sesuai dengan saran dari semua pendengar kita, pendengar setia El Sinta kita ini, ya banyak sekali agenda yang harus kita lebih prioritaskan. Kita ini, saya bilang sama Pak Presiden dan orang-orang dekatnya, sekarang ini kita beruntung Pak Jokowi naik justru ketika pandemi itu belum mulai pada waktu itu. Tapi Amerika yang lebih berbahaya, karena Presiden Biden naik itu pandeminya sudah merajalela, sehingga efek dari perpecahan dalam Pilpres itu terbawa sampai hari ini. Tadi pagi itu saya mendengar Dr. Fauci mengatakan, meminta kepada pengikut Donald Trump untuk mau divaksin. Kenapa? Karena kaum konservatif di sana itu, kaum Republikan itu betul-betul ada oposisi kepada metodologi sains dalam penanganan COVID ini gitu. Alhamdulillah kita enggak, bahkan sudah bersatu. Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah masuk kabinet, Pak Jokowi sudah mengakomodir banyak orang di sana. Ya sekarang ini kita tinggal bersatu melihat ke depan. Jangan isu remeh-remeh ini diangkat terus, isu-isu yang memecah kita. Padahal kita harus keluar dari krisis kesehatan, kita harus keluar dari krisis ekonomi, kita harus bersatu menghadapi bencana. Dan kemungkinan yang sekarang mulai terjadi fenomena orang lapar, orang miskin dan sebagainya, kita harus menanggung. Karena itu seharusnya sekarang kita membangun solidaritas nasional kita untuk menghadapi efek-efek dari COVID dan pandemi ini. Itu cara berpikirnya. Saya menyayangkan, semuanya saya sayangkan, termasuk di istana sendiri. Saya lihat kurang itu narasi yang yang kolaboratif sifatnya, narasi yang menyatukan kita itu kurang. Masih terdengar banyak mengakomodir friksi-friksi. Apalagi kejadian terakhir dengan Pak Muldoko sebagai orang dari istana mengambil alih Partai Demokrat. Mau dibilang disetujui presiden atau tidak,
efeknya itu pasti kasihan presiden, yang kena presiden. Termasuk waktu saya mengusulkan perubahan undang-undang ITE. Kenapa itu harus dirubah? Sebab di sosial media itu yang namanya gathering, ya crowd, itu orang ngumpul 24 jam. Kalau di darat ini orang ngumpul itu cuma di kawinan, kalau ada acara keagamaan, ada kumpul-kumpul di tetangga, itu orang baru ngumpul, baru bisa terjadi orang saling singgung, orang berkelahi, orang tersinggung. Kalau di crowd ini, di mana 24 jam orang ngumpul di satu tempat, ya orang berkelahi juga 24 jam dan miliaran jumlah orang berkelahi itu. Karena sosial media itu tidak saja menghubungkan orang senegara, keluar negara pun kita berkelahi. Berapa kali kita berkelahi dengan negara tetangga kita, ada orang di Malaysia menghina lambang bendera kita, kita marah kepada dia. Perkelahian terjadi 24 jam intens. Kalau ITE dibiarkan, nanti kalau orang berkelahi diproses polisi, orang yang bilang itu musuhnya Pak Jokowi itu. Kalau orang saling lapor kemudian gak diproses oleh polisi, bilang itu temannya Jokowi ini. Pemerintah tidak adil, polisi rusak, suasana keadilan kita rusak, nama presiden rusak. Karena itu saya meminta ITE segera diubah atau bahkan dihapus. Segera sahkan itu undang-undang KUHP yang di periode DPR yang lalu sudah hampir disahkan. Beginilah cara kita menyatukan bangsa kita dalam solidaritas besar, solidaritas agung yang menyebabkan kita ini semua bisa menuju ke depan menghadapi krisis yang sedang melanda ini. Gitu, Mas. Iya, terakhir nih Pak Fahri, apa kabar dengan Partai Gelora nih, partainya Pak Fahri? Ya, alhamdulillah kita sudah 100% provinsi, 100% kabupaten kota. Ya, ada 514 ya. Kemudian 70% lebih kecamatan. Mudah-mudahan bulan April ini kecamatan selesai yang saya dengar. Kita mulai masuk ke desa, nanti mulai masuk ke dusun, mulai masuk ke level yang di bawahnya RT RW, dan bahkan kami rencana menghadirkan di setiap TPS ada beberapa jumlah orang begitu. Karena yang pertama struktur, berikutnya nanti ya opini, isu, ya itu nanti kita pertarungan ide akan kita lakukan tentunya dengan partai-partai lain gitu. Ya, jadi 2024 siap berkompetisi Pak Fahri ya? Siap berkompetisi, dan kalau mau daftar ada di HP masing-masing. Oke Pak Fahri, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.